Ikatan Bidan Indonesia Cabang Mimika menggelar pelatihan Midwifery Update Angkatan ke-6 yang diikuti para bidan anggota IBI Mimika dalam rangka peningkatan keterampilan profesional dalam melakukan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kegiatan dibuka langsung Kepala Dinas Kesehatan Mimika Renol Ubra mewakili Pemkab Mimika yang juga turut membersamai hadir Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Mimika, Dr. Leo Pardede, serta Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Papua, Deonesia Priutami, dan Ketua IBI Mimika Levina Tandiono. Pelatihan Midwifery dikatakan Ketua IBI Papua Deonesia Priutami merupakan peningkatan kapasitas para bidan dalam profesi yang harus terupdate selang 5 tahun bertugas dalam pelayanan kesehatan. Selain midwifery, update pelatihan lainnya, klinis dan non-klinis juga harus terupdate dalam peningkatan keterampilan profesional para bidan. Ini namanya latihan midwifery update, ya. Jadi pelatihan untuk bidan-bidan di mana mereka itu setiap 5 tahun ketika akan memperpanjang STR, diharapkan mereka itu masih tetap eksis dan masih memiliki keterampilan seperti ketika mereka awal-awal mereka bekerja, ya. Jadi bidan itu kan mereka lulus dari akademik, ya, kemudian mereka dengan ilmu yang fresh mereka terapkan. Ketika mereka memulai bekerja itu harus ada STR. Ketika 5 tahun STR akan diperpanjang, itu kita berharap bahwa ilmu itu harus tetap mereka miliki. Makanya kita mengadakan midwifery update ini untuk mengupdate kembali ilmu mereka, skill mereka, ya, kemudian juga sikap juga, ya, yang diberikan pada materi-materi pelatihan ini, seperti itu. Dan kita juga berharap bahwa ketika nanti setelah mengikuti pelatihan ini mereka tetap percaya diri dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Midwifery update dalam kegiatan ini sebenarnya itu membantu pemerintah karena Dinas Kesehatan yang adalah representasi dari pemerintah Kabupaten Mimika itu merupakan mitra kerja dengan organisasi profesi. Organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia Cabang Mimika secara mandiri boleh melakukan seminar midwifery update itu sebenarnya dalam rangka meningkatkan pengetahuan tapi juga kompetensi para tenaga profesi bidan untuk keilmuan yang terbaru. Tentu saja ini akan berdampak kepada fasilitas kesehatan di mana fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan kesehatan ibu dan anak. Saya pikir sebagai feedback tadi yang saya sampaikan dalam sambutan sebelum membuka acara ini, yaitu memberikan apresiasi kepada IBI dan seluruh anggotanya karena angka kematian ibu dan anak di Mimika itu cenderung menurun. Jadi kalau dari Sustainable Development Goals itu ditargetkan di tahun 2030 adalah 70 per 100.000 kelahiran hidup. Kami di Mimika akhir tahun 2022 itu 80 per 100.000 kelahiran hidup atau terjadi 3 kematian. Nah ini memang masih tinggi tapi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Yang berikut adalah tahun lalu dengan IBI, kemudian kami dibantu juga oleh para dokter spesialis obgyn dan ginekolog di Mimika sebagai tim pendamping audit maternal perinatal untuk mengkaji seluruh persalinan yang berisiko maupun terjadinya kematian. Itu program kami semakin terarah. Kemudian di tahun ini yang kami kembangkan, tadi kami sampaikan bahwa bidan adalah mitra pemerintah, mitra dinas kesehatan. Kami ingin membuka akses layanan persalinan seluas-luasnya di fasilitas kesehatan lainnya selain puskesmas gitu. Kalau tahun lalu kami sudah membuat PONET, jadi pelayanan obstetrik neonatus emergensi dasar di Puskesmas S Timika Jaya. Tahun ini kami coba membuka layanan persalinan seluas-luasnya ke fasilitas kesehatan lain selain puskesmas supaya pelayanan kesehatan pertolongan persalinan atau pelayanan kesehatan ibu dan anak di Mimika sejalan atau berkonsiderasi dengan jaminan kesehatan nasional di mana sudah 100% nih penduduk Mimika dijaminkan oleh pemerintah.
Dalam pelatihan tersebut, para peserta dibagi dalam 3 ruang kelas yang digelar di Hotel Grand Tembaga Mimika selama 3 hari. Pada kesempatan tersebut juga, Ketua IBI Mimika Levina Tandiono berharap para bidan dapat terus saling mendukung dalam profesi dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dimanapun kita berada, orang kalau kita kena masalah, orang 1000 kebaikan yang kita lakukan gugur, 1 kesalahan itu akan dianggap. Oleh sebab itu, mari teman-teman saling memotivasi, saling mengedukasi, lakukan yang terbaik untuk pelayanan di masyarakat dan untuk pemerintah yang percayakan untuk kita, yaitu pemerintah Kabupaten Mimika. Saya juga senang sekali karena Bapak Kepala Dinas Kesehatan sangat luar biasa untuk kami Ikatan Bidan Indonesia. Oleh sebab itu mari kita juga menyupport beliau lewat mungkin program-program yang diturunkan di pedesaan di daerah terpencil. Mari kita dukung bersama-sama. Lupakan yang telah berlalu katanya. Mari kita menambah hari depan yang penuh harapan dengan harapan yang baru, dengan perubahan yang baru. Untuk teman-teman IBI yang ada di Kabupaten Mimika, khususnya hari ini dan akan mengikuti kegiatan 3 hari berlangsung, selamat mengikuti, sehat selalu dan sukses buat kita semua. Tim Liputan Papua MC TV.